Wa anna minna sholihuna. Jin ngaku, jin mengklaim bahwa sebagian dari kami itu ada yang soleh loh. Gitu. Jin pengakuannya jin. Wa minna duna dzalika, dan sebagian dari kami juga ada yang tidak soleh. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa di dalam struktur sosial jin itu ya sama kayak struktur sosialnya manusia gini, ya ada ya beranak pinak, ya berkeluarga, ya sama ya. Jadi mereka juga bertempat tinggal, mereka juga ada mungkin ketua RT, RW, kepala desa, ada pasukannya, sama mereka ya. Jadi mereka banyak di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kerajaan jin itu ada di lautan dan lain sebagainya ya. Ada yang pokoknya mereka menempati apa yang ditempati manusia. Hanya mereka memang tidak memiliki jasad. Tapi yang perlu diingat ya, sama ini seperti yang dalam surat Al-Jin yang sedang kita pelajari. Jadi mereka punya struktur. Mereka juga berantem antar mereka loh ya. Sehingga ketika misalnya ya, dulu sering kita dengar misalnya perang antara dukun satu dengan dukun yang lain gitu ya. Lalu katanya pendekar satu beraliran putih, pendekar satunya beraliran hitam, perang, santet-santetan, dan lain sebagainya. Meskipun jin mengaku bahwa mereka ada yang beraliran putih atau as-solihun, dan yang lain dunadzalik, beraliran hitam, tapi ujung-ujungnya ya untuk mengadu domba manusia. Yang jadi korban ya manusia. Begitu. Karena Banul Jan atau bangsa jin itu tidak akan mati sampai nanti kiamat toh. Gitu loh. Sehingga itu yang terjadi. Makanya kayak Banul Jan atau bangsa jin yang ada satu cerita ya, waktu itu Abu Hurairah diperintah Nabi Muhammad untuk mengumpulkan zakat di satu daerah. Nah, waktu zakat itu sudah terkumpul, ternyata ada pencuri, ada nyolong, ketangkep. Nah, ketika ketangkep, terus memohon-mohon agar dilepaskan karena katanya anaknya kelaparan. Akhirnya dilepaskan. Nah, cerita itu disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan percaya. Dia kelaparan, tapi besok nyuri lagi. Itu kembali lagi. Dia bohong. Gitu. Besoknya lagi malam ternyata benar. Ada yang nyuri lagi. Orang itu lagi, ketangkep lagi. Terus dia bilang bahwa dia memang benar-benar sangat membutuhkan, anak keluarganya sakit. Akhirnya sama Abu Hurairah dilepaskan lagi. Setelah dilepaskan, berita itu sampai di Rasulullah, jangan percaya, dia bohong, dia nanti balik lagi. Besoknya lagi benar ternyata. Diintai ternyata nyuri lagi, ketangkep lagi. Setelah ketangkep ya gitu lagi. Sama Rasulullah, dia lo nanti nyuri lagi. Lihat aja. Sampai yang ketiga kali itu benar-benar nyuri lagi. Sama Rasul, tahukah kamu siapa dia? Dia itu adalah bangsa jin. Setan yang menyamar menjadi manusia. Nah dari ciri itu dulur, bahwa ternyata ciri jin itu memang pembohong. Ciri jin itu suka memutarbalikkan apa? Memutarbalikkan fakta, merekayasa cerita. Gitu. Jadi itu satu ciri yang harus kita ingat dan selalu jadikan dasar. Kenapa? Sesoleh-solehnya mereka, yaitu yang tadi saya sampaikan itu adalah intinya bagaimana mempengaruhi manusia. Sehingga terlepas dari perdebatan apakah ada jin Islam atau enggak, adapun jin Islam, ya ada dua pendapat di sini. Apakah jin itu juga masuk surga? Apakah jin itu juga masuk surga? Maka ini ya, bentar.
Mau kita zaman kafe kita tetap mau modelnya turun nggak muter kita pilih seragaman setiap kan banyak kan ketika itu kontak jenis masih tentang terus juga pun paling mahal loh ini masalah tapi aneh aduh ini masalah ibu kata perintah mesti mau oh kalau dikau tapi ada kalau tadi anda dari ngapain jadi Dewi ini dengan katanya Rosman ini kalau betul kulkas di pasnya sekali di kelawan buka kulkas deh terus kalau buka mana buat bukti kita pentol ya nonton kemasan hak nonton gitu ini paling empek nih kasih nonton mungkin hei itu baru peso. Jadi kembali ke topik kita nih. Jadi ketika ada dua pendapat dulu di situ, dua pendapat tentang apakah jin itu masuk Islam atau jin itu dan lain sebagainya. Pendapat pertama adalah gini. Pendapat pertama mengatakan bahwa jin itu tidak akan masuk, tidak ada yang masuk surga. Kenapa? Karena sebaik-baiknya jin tetaplah jin yang berbanul jan yang berusaha untuk menjerumuskan manusia. Dasarnya apa? Mereka berdasar pada surat Al-A'raf, ya. Coba dibuka surat Al-A'raf ayat 179. Ya, surat 179. Monggo dibuka. Di Al-A'raf itu ayat 179. Monggo siapa yang baca, monggo. Yo, melek sedaya toh? Melek, enggak apa-apa. Sudah ketemu Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi bahkan kalau ayat yang berpendapat tentang ini itu mengatakan bahwa
dasar bahwa jin di neraka itu jelas. Ada lagi dalam surat Al-A'raf ayat 38 juga begitu ya. Di 38 itu tentang jin yang masuk ke dalam neraka. Itu Al-A'raf ayat 38 itu ada juga. Nah, iya, maka di situ disampaikan, jadi kalaupun ada jin yang Islam, kata pendapat yang pertama ini ya, adapun jin yang masuk Islam, bahwa mereka ini Islam yang munafik, bahkan Islam yang murtad. Jadi ketika dia misalnya, ada juga yang berpendapat dalam surat Al-Ahqaf, coba dibuka di surat, jadi di sebuah surat Al-Ahqaf ayat sekitar 29-30. Al-Ahqaf itu surat ke-40 berapa itu? Silakan. Nanti biar kita tahu dua sisi. Nah, yang mengatakan bahwa jin itu ada yang masuk surga atau yang masuk Islam itu karena ada pendapat tentang peristiwa yang menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30. Wow. Yang membaca silakan. Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad segerombolan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Shadaqallahul adzim. Nah, dari surat Al-Ahqaf itu yang berpendapat bahwa itu loh, ada jin yang bahkan ketika mendengar Quran itu nyuruh pasukannya, nyuruh kaumnya untuk mendengarkan, untuk memperhatikan. Lalu dia kembali ke kaumnya untuk kemudian menyeru kepada kaumnya agar masuk Islam, agar mengikuti kebenaran Quran. Nah, pendapat kedua ini menyatakan bahwa berarti bangsa jin juga ada yang masuk Islam. Maka kalau dia masuk Islam tentu ada yang masuk surga. Tetapi tetap dibantah oleh pendapat pertama. Tetapi itu hanya menyatakan pengakuan jin bahwa dia masuk Islam. Tidak ada satu dasar pun bahwa ada jin yang masuk surga. Apakah itu? Lalu dibantah lagi sama kelompok kedua. Sama biar tahu ya bantah-bantahan mereka ini. Dibantah lagi. Oh ada. Jadi kalau kita lihat dalam surat Ar-Rahman, coba dilihat di surat Ar-Rahman, ya, ayat yang ke-56, 57. Di surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ayat 56, 57. Monggo. Kita ketemu? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Nah, ayat tersebut menyatakan bahwa di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan, wayune pol, yang jelas enggak cantiknya pol, tapi kalimat yang dijadikan adalah lam yatmithunna insung qablahum wala, dan lam belum yatmithunna disentuh mereka itu oleh siapa? Al-insu manusia atau al-jinnu bangsa jin, ya. Belum pernah qablahum, sebelumnya belum pernah, artinya masih murni. Berarti jin itu juga di dalam surga. Nah, tetapi oleh pendapat yang pertama, ada kalimat yang qoblahum toh. Kalau qoblahum berarti sebelumnya, berarti itu sebelum jin terusir dari surga, gitu. Jadi artinya apa? Itu tidak disentuh oleh jin dan manusia sebelumnya.
berarti memang tidak pernah disentuh oleh jin berarti tidak ada di dalam situ. Nah, sehingga terjadi perdebatan pendapat. Tetapi saya mengajak dulur semua, apapun itu, wallahu a'lam, apakah jin ada yang masuk surga atau tidak, apakah jin itu ada yang Islam atau tidak, tetapi yang pasti banget adalah kalimat Rasulullah tadi, bahwa mereka itu adalah pembohong. Satu, ya ini satu, bahwa mereka itu adalah pembohong. Yang kedua, mereka itu adalah Banul Jan, bangsa jin yang terusir dari surga dan mendendam kepada manusia. Jadi mereka itu pergi dari surga itu mendendam kepada manusia. Jadi iblis dan setan itu dari golongan jin. Saya ulangi, iblis itu adalah dari golongan jin. Dan mereka ini terusir dari surga karena mendendam terhadap manusia. Sekarang pertanyaan saya, jika mereka mendendam kepada manusia, ya mendendam kepada manusia, mungkinkah mereka kemudian baik-baik sama manusia? Mungkinkah mereka kemudian akan membantu sampean untuk masuk surga? Itu pertanyaan. Ya. Yang ketiga, jin itu tanpa bentuk, artinya tanpa jasad. Mereka gaib. Kita sama sekali tidak tahu bagaimana mereka, kecuali Allah memberitahu kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW, para nabi sekalipun, itu ya setelah diberitahu Allah siapa mereka. Nah, kadang kan mereka juga menyamar sebagai manusia. Nah, pada saat seperti mereka tidak punya jasad, itulah yang membuat kita sama sekali buta akan mereka. Nah, kalau kemudian ketika kita buta akan mereka, lalu kemudian kita menebak-nebak, oh ada jin Islam, oh ada, kita akan sangat rentan salah di dalam menafsirkan. Sehingga apa? Ya sudah, kita tidak perlu berurusan dengan mereka. Yang keempat, jin itu hidupnya jauh lebih lama dari kita, pengalaman mereka untuk berhubungan menyesatkan manusia itu jauh lebih lama dari kita. Sehingga mustahil sampean semua itu tanpa izin Allah, saya ulangi, mustahil sampean manusia ini tanpa izin Allah, lalu sok-sokan mau menguasai jin. Ya. Sok-sokan mau menguasai jin. Memang sih, ya memang ada yang berpendapat, loh kita itu lebih mulia daripada jin, kenapa enggak? Iya, memang kita lebih mulia dari sisi penciptaan. Tetapi tidak ada satu pun dari dalil, hadis, sabda Nabi, atau bahkan Nabi sendiri, kecuali Nabi Sulaiman yang saat itu memang diberi wewenang Allah, itu pun bukan karena Nabi Sulaiman mampu menaklukkan jin, ya, tetapi jin yang memang dihukum Allah untuk kemudian membantu Nabi Sulaiman, bukan karena Nabi Sulaiman punya ilmu yang menundukkan jin, bukan, ya. Jadi tidak ada satu hadis pun yang menyatakan bahwa manusia itu bisa menguasai jin. Karena itu, ayo kita lebih mengambil sesuatu yang pasti bahwa kita diminta oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan dan jin. Surat An-Nas itu sudah jelas menyatakan bahwa kita ini diminta oleh Allah berlindung dari godaan setan dan jin. Jadi itu saya ingin memperjelas posisi kita supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang, ini saya sudah mengerahkan pasukan jin berapa? 2000. Jadi sampai sekarang ada ini, ada jasa pengerahan jin. Jadi kalau mau dikerahkan jin berapa, ya berapa per jin berapa. Nah itu, sehingga kalau ada acara besar di lapangan mau dijaga berapa jin. Kalau mau dijaga 1000 harganya 10 juta. Kalau mau dijaga 5000 ya tinggal ngalikan. Sekarang ada jasa pengerahan jin, ternyata tidak hanya jasa pengerahan demo. Nah ini kan jadi udah nggak karu-karuan. Apa iya jin-jin itu mau digituin? Lalu Gus, kok ada kayak santet, kayak apa ini, toyol? Ya ada memang. Kok ada kayak mahaba orang diguna-gunai? Ya ada memang.
Dan itu yang saya kemarin sebut bahwa ada memang jin yang mau diajak kerjasama. Tapi sesungguhnya bukan para dukun itu yang menguasai jin. Jinlah yang menguasai mereka. Kenapa? Iya, pertama tadi itu. Mereka ini selalu diajak untuk berkolaborasi, tapi mesti ada syarat. Mesti ada syarat. Syarat itu bahkan tumbal berupa nyawa manusia. Berarti jin bisa membunuh manusia? Bisa. Itu yang kemarin saya sebutkan dalam kisahnya Nabi Ayub itu. Itu sampai membunuh putra-putrinya Nabi Ayub itu kan izin sama Allah. Membunuh ternaknya Nabi Ayub kan izin sama Allah. Menempatkan penyakit di tubuhnya Nabi Ayub kan izin sama Allah. Dan diizinkan. Artinya bisa. Nah, manusia yang bekerja sama dengan ini pasti ada kayak gitu-gitu. Pertama, tabat itu tumbal nyawa. Yang kedua adalah tumbal iman. Wis jelas kalau sudah kayak gitu, maka nanti menggantungkan dirinya adalah kepada jin. Makanya kemarin ada satu kisah, mereka dikatakan, kenapa itu Muhammad dan bolo-bolonya kok nggak minta perlindungan ke kami? Kita loh bisa memberikan perlindungan, katanya. Jadi ada jin yang memang memberikan iming-iming perlindungan. Sehingga mereka mengorbankan iman. Tumbalnya mesti itu. Tumbal yang keempat adalah orang yang berurusan atau musyrik terhadap jin, maka 40 tahun ibadahnya hilang, nggak akan diterima. Itu hadisnya jelas dengan syirik seperti itu. Menyekutukan Allah dengan yang lain. Dan yang kelima, jelas konsekuensinya nanti di akhirat, orang yang bersekutu dengan jin, yang kemarin saya sampaikan, di neraka selamanya. Selain itu, mereka akan dijadikan perahu oleh setan dan jin di atas lautan api neraka. Nah, sehingga dengan konsekuensi-konsekuensi itu tidak ada untungnya sama sekali kalau kemudian sampean manusia-manusia di luar sana lalu berurusan dengan jin, sok-sokan punya khodam jin dan lain sebagainya. Tidak usah lah. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW ya mengajarkan kepada kita atau memberi contoh, bahkan para sahabat Khulafaur Rasyidin punya khodam jin, punya pasukan jin dan lain sebagainya. Dan tidak ada ceritanya di antara beliau-beliau itu lalu kemudian punya sahabat atau meskipun jin Islam itu. Karena itu berhati-hati dan hindarkan diri dari hal yang tidak pasti menuju kepada hal yang pasti. Itu saya rasa jauh lebih terjaga daripada hal-hal yang sifatnya syubhat. Ya. Jadi Nabi Sulaiman pun, contoh kalau Nabi Sulaiman itu bukan yang menundukkan jin loh ya. Jadi jin-jin yang mengikuti Nabi Sulaiman itu adalah jin orang yang dihukum Allah untuk membantu Nabi Sulaiman saat itu. Jadi bukan Nabi Sulaiman dengan ilmunya, bukan. Maka coba lihat, kayak Nabi Daud ya. Misalnya Nabi Daud, bahkan binatang, kami tundukkan binatang-binatang itu, gunung-gunung itu. Kami siapa? Allah. Untuk bertasbih bersama Daud. Jadi kami yang menundukkan. Jadi tidak ada manusia kemudian dengan ilmunya, tidak. Jadi selalu biidznillah. Itu sama dengan mukjizat Nabi Isa misalnya, bisa menghidupkan burung, membuat burung itu kan yuhyi biidznillah. Yuhyi biidznillah. Hidup dengan izin Allah. Dan ya cuma sekali itu. Misalnya Nabi Musa membelah lautan. Lalu dengan keinginan Nabi Musa sendiri memukulkan tongkat di depan laut, ya nggak akan terbelah. Gitu loh. Demikian pula jin, gitu. Buktinya apa? Nabi Sulaiman, ini ada satu contoh ya. Nabi Sulaiman pernah, ya itu tadi, satu di antara kemudian Nabi Sulaiman merasa dirinya zalim. Karena itu memang gitu. Ya, memang Allah terhadap para nabinya itu kan menyentuhkan para nabinya terhadap kesalahan supaya terjaga dari kesombongan. Suatu saat Nabi Sulaiman karena merasa sangat rawaya, ya Allah, saya ingin memberi makan seluruh makhluk di muka bumi. Kamu tidak akan sanggup, wahai Sulaiman. Ya Allah, berilah izin saya. Tidak akan sanggup. Saya ingin nyoba, ya Allah. Akhirnya dia kerahkan seluruh jin, seluruh pasukannya mengumpulkan makanan. Makanan itu panjangnya yang digelar itu, panjang dan lebarnya, itu sepanjang 1 bulan perjalanan.
panjangnya makanan itu digelar. Baik panjang maupun lebarnya, bisa kita bayangkan berapa. Terus kata Allah, makhluk apa yang mau kamu kasih makan? Ya di langit, di darat maupun lautan. Gitu ya. Oke. Lalu Allah memerintahkan satu makhluk dari lautan untuk mulai makan. Dimakan dalam sekejap habis, dan makhluk itu mengatakan, wahai Sulaiman, aku loh masih lapar. Langsung sujud Nabi Sulaiman. Langsung sujud Nabi Sulaiman. Menyatakan, saya zalim ya Allah. Saya merasa bahwa diri saya kecil. Itu menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman sekalipun tidak punya kemampuan yang sampean kemudian mau jadikan dasar untuk menguasai jin itu ya. Jadi sekali lagi, kalau para nabi saja tidak, sampean dan saya jangan sok-sokan. Oh, ya. Jadi makanya ada siapa misalnya tokoh agama atau apa yang merasa dia punya pasukan jin atau apa, wis sama ndak usah sampai gak mempan dibacok. Lah kalau gak mempan dibacok lho kok ya sek loro. Ya kan? Kok ya masih mati. Ndak usah ya. Ndak usah. Nabi Muhammad SAW itu sakti-saktinya orang di muka bumi itu loh. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, itu pendekar panglima perang yang tanpa tanding itu waktu perang. Tapi ya wafatnya terbunuh. Itu Allah ingin menunjukkan kuasanya bahwa yang paling sakti ya Allah. Ya, itu dulu. Saya rasa itu. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak usah aneh-aneh. Kita intinya adalah bahwa kita pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita minta syafaat juga kepada Rasulullah, bukan kepada Nabi Sulaiman. Dan tadi itu saya sampaikan, Nabi Sulaiman pun begitu, tidak kok kemudian sakti mandraguna seperti yang sampean bayangkan. Semuanya adalah biiznillah. Buktinya ketika Rasul Sulaiman wafat, ketika Nabi Sulaiman wafat, itu tidak ada ya satupun yang tahu kalau beliau wafat. Orang tahu ketika beliau wafat ketika tongkat yang dipakai untuk bersandar itu loh dipakan rayap. Ya kayak tapa lama itu. Lalu para jin itu baru kemudian, padahal pada saat itu jin itu sedang mengerjakan banyak proyek-proyek yang diperintah Nabi Sulaiman. Begitu tahu kalau ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat, dia kayak nyesal gitu. Tahu gitu Kak, tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggalkan saya nggak akan mau lagi. Berarti dia memang selama ini terpaksa ngikuti Nabi Sulaiman. Itulah. Jadi kalau Nabi saja digituin sama jin, apalagi manusia bukan Nabi. Ya. Saya rasa itu bagian kita. Jelas nggak Pak Lekdul ya? Kemarin Pak Lekdul tanya tentang jin Islam. Itu yang saya bisa jelaskan. Dengan dua perbedaan pendapat tadi dan dengan dua dasarnya masing-masing. Dan tadi saya sampaikan arahan pendapat kita. Tapi saya ingat Gus berapa? Tapi saya ingat Gus berapa 1, 2, 3, 5 tadi. Nggak bisa ingat. Insya Allah nanti kan catatannya bisa diulang lagi, dituliskan di sana. Oke, coba. Dan ini ada usul Gus. Oke, nanti kita. Oke. Usul Gus. Apa Pak? Usul. Oke. Usul. Ya Pak Lekdul, usul gimana? Terus pundi. Bu. Usul bisa Kak Gus untuk membuat cetakan buku yang menerangkan bahwa yang pernah disampaikan dulu di Mabes waktu tempo dulu entah berapa puluh tahun dulu, aku ingat tapi sedikit-sedikit masalah hakikat, tarekat, marifat, hakikat, syariat, hakikat, tarekat, marifat itu lebih mohon dijadikan buku gitu tentang perangan dan contoh-contohnya. Oke, insya Allah mangke itu sebenarnya sebagian sampun kita tuliskan, cuma ya belum buku khusus, tapi sampun ada. Insya Allah nanti kita hubungkan. Oke. Dan itu masing-masing cabang gitu, Gus. Oke, insya Allah. Ini juga buku-buku yang semuanya juga sedang ditata agar bisa untuk dikonsumsi publik. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk menjaga diri kita, keimanan kita,
tetap dalam koridor yang benar, dalam koridor yang diridhai Allah, sehingga kita tidak salah langkah. Semoga Allah merahmati menuntun kita, membimbing kita, mengampuni dosa-dosa kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dahastina min al-jinni wal syaitan wa kuffar rabbana natina wa Rabbana wa la tajalna fi qawmin dhalimin. Allahumma rafa'na darajatana. Rabbana mana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innana sami'na munadiyan. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana waj'alna muslimina laka wa mu'minina wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana